Salam kebaikan. Pada kesempatan hari ini saya akan membahas mengenai memberi lebih dan berharap sedikit. Tetapi sebelum itu kita simak setelah yang satu ini. Beberapa hari yang lalu saya dikirimi oleh guru saya melalui pesan WhatsApp. Di dalam pesan itu saya mendapatkan sebuah cerita yang cukup menginspirasi. Maka dari itu hari ini saya akan mencoba untuk membagikan dan juga memberikan makna pesan moral yang ada di dalam cerita itu. Jadi pada zaman dahulu ada salah satu saudagar kaya yang beliau memiliki banyak perahu dan banyak kendaraan untuk aktivitas bekerja dan juga aktivitas perdagangannya. Nah, di salah satu momen ada satu perahu yang sudah cukup usang. Kemudian saudagar itu berkeinginan untuk mengecat ulang perahu tersebut. Datanglah saudagar itu ke salah satu pengecat yang sudah dikenal oleh beberapa masyarakat di wilayah tersebut. Kemudian setelah memberikan atau menitipkan perahu tersebut, saudagar itu pulang. Dan di dalam proses pengecatan, si tukang cat itu akhirnya secara tidak sadar menemukan salah satu lubang kecil yang ada di bagian sebelah kanan kapal tersebut. Tanpa berpikir panjang agar melihat hasil catnya lebih bagus, maka dengan sederhana dan dengan cepat pedagang ataupun si tukang cat itu menambal perahu tersebut. Kemudian dicatlah kayu dan tidak lama kemudian perahu itu selesai. Dan di hari berikutnya saudagar kembali dan juga mengambil perahu itu untuk digunakan untuk berlayar. Beberapa hari kemudian saudagar itu tiba-tiba merasa kaget dan merasa cemas karena perahu yang ada di depan rumahnya tersebut tiba-tiba tidak ada. Dan salah satu dari pegawai atau salah satu dari pembantu saudagar tersebut bilang bahwa perahu tersebut sedang dibawa oleh kedua anaknya. Maka dengan rasa cemas, rasa penuh tidak tenang, dia berpikir, pasti sesuatu yang buruk terjadi pada anakku. Dan dia sangat menyesal karena lupa memberitahu kepada tukang cat itu untuk menambal sedikit lubang yang ada di dalam kapal tersebut. Dengan penuh rasa kecemasan, dia akhirnya menyuruh beberapa orang untuk mencari kapal tersebut. Dan tidak lama kemudian betapa senangnya dan betapa bahagianya ketika kapal itu tiba-tiba datang dan bersandar di depan rumahnya. Betapa hal yang sangat-sangat difikirkan bahwa negatif, difikirkan bahwa sesuatu buruk terjadi pada anaknya, ternyata tidak terjadi. Maka setelah dicek, saudagar itu mengecek secara langsung dan ternyata lubang yang ada di dalam kapal itu sudah ditambal. Dengan rasa senang beberapa hari kemudian saudagar itu kembali ke tempat si tukang cat dan memberikan beberapa uang, beberapa harta yang bahkan tukang cat itu pun bertanya kepada saudagar, "Kenapa Bapak memberikan uang dan memberikan barang ini lebih banyak? Padahal Tuan sudah membayar saya untuk jasa mengecat saya." "Tidak, karena kamu telah menyelamatkan kedua anakku." "Apa maksudnya?" Kemudian saudagar menjelaskan bahwa dia lupa untuk memberitahu bahwa di bagian kapalnya itu ada lubang yang perlu ditambal dan juga perlu dibereskan. Nah, singkat cerita akhirnya terjadilah transaksi tersebut dan sang tukang cat itu sangat bersyukur, sangat berterima kasih, dan begitu juga seorang pedagang. Dari cerita tersebut dapat dipahami atau dapat ditarik pesan moral bahwa yang pertama, kita terkadang dalam melakukan pekerjaan tertentu kita harus memberikan lebih. Jangan hanya sesuai dengan SOP atau sesuai dengan peraturan yang sudah memang dibuat oleh tempat kita bekerja, tetapi cobalah kita untuk mengeksplor dan kita untuk jauh lebih memberikan sesuatu yang lebih kepada apa yang sudah kita kerjakan. Maka perlu untuk kita memberikan
rasa semangat terhadap diri kita, dan kita pun tidak rugi karena seberapapun hasil yang kita dapatkan dari tempat pekerjaan kita, memang pekerjaan itu mungkin tidak memberikan kita kaya, tetapi dari pekerjaan itu kita bisa merasa hidup. Maka kita harus bisa untuk memberikan lebih. Andai pun kata kita sudah jam 8 sampai jam 4 kita sudah bekerja, tetapi ada momen tertentu ketika kita harus lebih memberikan kepada institusi atau kepada tempat kita bekerja. Ada momen-momen di mana kita harus menunjukkan bahwa kita ini memiliki tempat bekerja itu dan memberikan sesuatu yang baik untuk tempat bekerja. Dan jangan pernah berhitung, jangan pernah terlalu hitung-hitungan dengan apa yang sudah kita lakukan terhadap tempat kita bekerja. Bahkan tadi tukang cat itu kan tidak mengira bahwa akhirnya dengan hanya pekerjaan kecil yang dia lakukan ternyata berdampak besar bagi kehidupan seorang pedagang, dan nyatanya pun berbalik kepada si tukang cat itu. Maka perlu untuk kita terkadang memberikan sesuatu yang lebih terhadap pekerjaan yang kita tekuni. Yang kedua, kita jangan pernah berharap terlalu besar, karena yang penting kita memberi saja sebenarnya. Yang penting kita melakukan sesuatu dengan baik, melakukan sesuatu dengan maksimal. Persoalan nanti apakah kita akan diberi sesuatu ataupun kita mendapatkan sesuatu, itu sudah nomor sekian. Ekspektasi yang tinggi akan menyebabkan kita, kalau misalnya kita mencapai apa yang sudah kita ekspektasikan itu baik, tetapi kalau tidak mencapai maka akan timbul kebencian terhadap bos atau terhadap atasan yang kita tempat bekerja, kemudian akan timbul rasa curiga, akan timbul yang lebih besar, yaitu adalah penderitaan. Maka kita penting untuk memberikan lebih tetapi berharapnya sedikit saja atau berharapnya tidak terlalu tinggi. Maka sebenarnya kita perlu memahami bahwa konsep mengenai apa yang kita berikan itu nanti akan kembali kepada kita. Itulah yang harusnya menjadi pegangan dalam setiap hidup kita. Dengan memiliki pegangan itu, kita akan selalu berupaya jauh lebih baik dari sebelumnya. Kalau kita bisa memberikan 100, maka kita harus berupaya untuk meningkatkan itu. Kita bisa memberikan 150, memberikan 200 dalam setiap pekerjaan yang kita tekuni. Maka saya selalu mengajak, berilah sesuatu, berilah kelebihan yang kita miliki ketika kita melakukan atau apapun, tidak hanya di tempat kerja. Ketika kita memberikan kepada keluarga, ketika kita memberikan kepada sanak famili, ketika kita memberikan kepada masyarakat dan seterusnya, berupaya untuk memberikan lebih dan lebih. Tetapi jangan pernah berharap untuk secepat mungkin kita bisa mencapai atau kita bisa menerima balasan atas apa yang sudah kita berikan. Demikian sedikit sharing yang dapat saya sampaikan. Semoga kita selalu menjadi pribadi yang memberikan lebih, memberikan dengan tulus, memberikan dengan ikhlas, karena orang yang beruntung akan kalah dengan orang yang ikhlas. Dan juga kita jangan terlalu berharap berlebihan agar penderitaan itu tidak selamanya mengikuti kita. Terima kasih, semoga kita selalu berbahagia dan sampai jumpa lagi.